ada makhluk yang sangat kuat ini mau masuk. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat tabir semuanya. Bertemu lagi bersama kita tim tabir arwah ya. Pada malam hari ini kita akan mengunjungi suatu tempat yang dimana tempat tersebut hampir sama seperti kemarin, sering terjadi ya sebuah kecelakaan yang mungkinlah di luar batas logika kita. Pokoknya mah pantengin terus di channel kami Tabir Arwah sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar tidak terlewatkan video-video kita selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja go pergi ke tempat tersebut ya. Oke, siap. Bang Alip, tolong jelaskan sedikit tentang lokasi yang akan kita tuju. Ya sahabat tabir semuanya, jadi lokasi sekarang yang akan kita tuju berada di Jalan Raya Kabupaten Bandung ya, dekat kantor Pemda, yaitu di sering orang sana bilang Jalan Cagak ya, tapi sebetulnya itu jalan terusan Kopo. Jadi di sana warga menjelaskan dan sering gitu ya, banyak terjadinya kecelakaan yang anehnya di jalan tersebut. Kecelakaannya itu kalau nggak ke sebelah kiri nabrak pohon, ke kanan ya nabrak tiang listrik. Nah,
Yang jadi anehnya ada jadi dulu pernah ada kejadian di tempat tersebut, mobil angkutan umum nabrak tiang listrik. Alhamdulillah ya, beruntung supirnya itu selamat, dan beliau menjelaskan bahwasanya padahal jalan di sana lurus, tapi kenapa tiba-tiba yang beliau lihat itu seperti cagak ya. Makanya jalan tersebut sering dibilang orang sana jalan cagak ya. Dan kebetulan sekali sahabat saya pun ya pernah mengalami kecelakaan di daerah sana dan meninggal dunia ya. Nah, malam hari ini kita akan coba ungkap tabir yang terselimut di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Apakah betul ada unsur-unsur yang mungkin berbau mistis ya? Karena warga setempat pun sering mengungkapkan bahwasanya di sana mobil-mobil angkutan umum itu kalau malam atau menjelang subuh tuh suka ada tiba-tiba yang turun. Kan orang sudah bilang kalau mau turun angkutan umum itu kiri. Nah, di sana suka ada yang dengar supir itu tiba-tiba kiri gitu. Tapi nggak ada orang, nggak ada yang nyebutin. Nah, jadi malam hari ini kita akan coba ungkap tabir-tabir yang terselimut di balik peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian tersebut ya. Oke, pokoknya mah pantengin terus video ini sampai selesai. Gimana Kang Sandi? Kang Sandi sudah pada malam hari ini adakah ritual-ritual seperti kemarin gitu, atau ada yang dibutuhkan atau seperti apa? Ya, karena kasus yang sekarang mungkin berbeda dari yang kemarin dan sama seperti yang episode 1. Nah, kita akan coba menerawang dulu tempatnya di gimana. Apakah di sana adakah makhluk-makhluk yang tadi di Bang Alif sebutkan, ataukah mungkin hanya makhluk tersebut iseng atau hanya ingin mencelakai para kendaraan-kendaraan yang lewat ya, seperti itu. Rupanya seperti itu ya sahabat tabir. Jadi Kang Sandi akan mencoba mendeteksi atau mengungkap di balik kejadian-kejadian tersebut, apakah memang benar adanya gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang memang mereka mungkin butuh teman, atau adakah seperti apa. Nanti kita akan lihat langsung di lokasi ya. Dan Bang Alif, saya juga akan mencoba memakai hodam saya. Nanti saya janji saya akan memakai hodam saya jika situasi tidak memungkinkan untuk bisa saya lawan. Seperti itu Bang Alif. Oh, rupanya seperti itu sahabat tabir ya. Kang Sandi mungkin baru awal ini ya, kemarin yang keluar cuman ketawanya doang. Nah, nangkum. nah iya. Hodamnya. Iya, Nah, iya. semoga malam hari ini kita akan saksikan langsung ya. Kita bisa berbincang. Iya, bisa berbincang-bincang juga betul sama hodamnya Kang Sandi. Dan mohon maaf apabila hodam saya nanti berkata kasar atau apa, karena memang wataknya yang keras. Dia sedikit pun tidak bisa sabar dan suka marah-marah. Oh, kita makin penasaran aja ya. Sebetulnya saya juga pribadi penasaran gitu, seperti apa hodam tersebut. Pokoknya mah pantengin terus video kita ya. Kita mungkin beberapa menit lagi, karena nggak terlalu jauh juga sih dari tempat lokasi rumah kita ya. Makanya kita terus mencari informasi terus ya tentang kejadian-kejadian di sana, dan kebetulan mungkin ada saudara yang berdekatan dengan lokasi tersebut ya. Gimana Kang Sandi, adakah yang akan disampaikan lagi ke sahabat tabir semuanya sebelum kita sampai ke lokasi? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Nah sahabat tabir, kita sedang berada di alun-alun. Kang Sandi cek
ada yang mengandung hal-hal mistis yang pekat, dan apakah ada sosok-sosok yang mempunyai kekuatannya yang tinggi di daerah sini? Dicoba. Di sebelah sana ada makhluk raksasa berdiri tegap Yang mana, kiri atau kanan? di kanan. Oh, di kanan. Karena alun-alun. Oh, itu Kanan alun-alun. itu yang toko apa itu? Borma. Mungkin swalayan. Nah, di situ Pelayan, oh, ada raksasa. Dia berdiri lagi menatap kemari karena saya lagi menunjuk. Nah, di kiri ini, di pohon-pohon ini banyak monyet-monyet bergelantungan. di atas kita. Ya, di atas kita lagi Yang bergelantungan. itu yang bekas rumah sakit Apa? itu? Bukan, ini yang pohon-pohon. Nah, kalau di rumah sakit nih, Ya. ini banyak sekali arwah-arwah yang bergentayangan di sini. Mereka Sakit arwahnya. bukan. Bentar, Hamil. bentar. Mual. Arwahnya? Bentar. Wah, mereka ternyata korban malpraktek di sini. Oh, rupanya seperti itu, sahabat tabir ya. Adakah yang korban-korban lain seperti korban PHP gitu di sana? Tanya saja. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tidak tahu. Oke, sahabat tabir, jadi kebetulan ya, barusan kita lewat ke di mana tadi di belakang itu, yang sebelah kiri itu bekas rumah sakit yang dulu itu beroperasi ya lumayan cukup lama ya, puluhan tahun, cuman sekarang ditinggalkan karena ada rumah sakit bangunan baru ya di daerah Gading. Jadi di sini yang dekat alun-alun tuh sudah tidak terpakai lagi. Mungkin next time ya kita akan coba gali informasi tentang Rumah sakit. tentang rumah sakit itu ya. Pokoknya pantengin terus di channel ini ya. Makin seru pokoknya, makin banyak misteri-misteri yang mungkin kita akan coba ungkap ya. Tabir-tabir yang akan coba kita ungkap dari tempat-tempat yang mungkin orang-orang biasa seperti kita ya, seperti saya gitu utamanya, mungkin merinding gitu ya kalau lewat sana. Bukankah seperti itu Kang Sani? Iya, betul. Nah, Terasa efek dari apa sih Kang Sandi? Kenapa kita orang yang biasa kalau melewati tempat-tempat seperti itu sok muringkak bulu kuduk kunaon eta teh? Nah, mereka tuh makhluk-makhluk halus tuh sangat ingin bermain, sangat ingin berinteraksi dengan kita. Namun, karena mungkin berbeda dimensi, berbeda alam, jadi yang mereka lakukan hanyalah menyentuh pun tidak bisa, yaitu melewati objek-objek seperti pohon, kayu, dan sebagainya yang bisa dijadikan objek bagi mereka untuk mengetahui keberadaan mereka. Gitu. Oh, jadi mereka Mendiami suatu tempat. hanya mengungkapkan auranya mungkin Ya, yang terasa. ya. Hmm. Aura. Jadi bulu punduk kurang teh maruringkak gitu. Iya, betul sekali. Begitu. Ai bulu baok kuringkak wah. Keriting. Oh, kritik. Kriting. Begitu Bang Ali. Oh, rupanya seperti itu ya sahabat Tabir. Sampai-sampai kan kita kalau ke tempat-tempat yang mungkin gelap, menakutkan, mencekam itu suka muringkak bulu punuk ya. Kalau orang Sunda bilang asal jangan muringkak bulu baok aja ya. Kita bakal lampu teh coba. Mohon. Ya, sekarang sudah aktif lagi nih lampu lalu lintasnya. Berarti kita nanti berhenti di sana. Ya, di depan ada gapura. Ya, gapura ke depan sedikit. Di sana sering tempat buat parkir lah, bisa buat parkir. Kalau area sini kan bebas parkir gitu ya. Jadi sebetulnya kejadiannya itu yang sering itu adalah nanti kita lihat langsung ya di depan itu banyak tragedi-tragedi itu di sebelah sana ya. Dan awalnya itu kan itu ada gapura Selamat Datang di Kabupaten Bandung, ibu kota.
Nah, dari awal sana sampai sinilah kurang lebih banyak kejadian-kejadian gitu. Apakah sudah terasa auranya Kang Sandi? Apakah pekat banget atau tidak? Saya belum bisa merasakan ya, karena mungkin masih terlalu jauh. Jadi masih remang-remang, masih samar-samar. Kalau remang-remang itu kan warung. Enggak, jadi samar-samar. Oh iya. Samar-samar. Kirain arwahnya sedang ngopi dulu gitu di warung, jadi nggak kerasa ya aura-auranya. Warung remang-remang. Iya. Nah, kalau di warung remang-remang itu apakah memang ada aura-aura mistis juga karena terdapat banyak guha-guha berbulu? Kira-kira apakah begitu Kang Sandi? Ya mungkin karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan di tempat itu karena aktivitas yang sangat disukai oleh makhluk halus seperti setan, pocong, yang disebut kuntilanak. aktivitas jin beranak berarti ya? Ya, seperti Oh, itu. macam- Jadi aktivitas-aktivitas ke arah-arah seksualitas, Iya. seksualitas Oh, begitu. banyak Judi, jin berarti ya? ya banyak karena mereka sangat menyukai tempat-tempat seperti itu. Bau Berarti- amis gitu atau iya. bau basreng? Bau jigong mungkin. Rupanya seperti itu sahabat Tamir ya. Ada bau jigong. Jadi bau jigong itu seperti apa ya Kang Sani? Saya kurang paham ini. Kurang paham, nggak mungkin kalau nggak punya. Kalau tuyul buntet ada nggak di tempat ramah-ramah seperti itu? Banyak sekali. Biasanya sih disebutnya tuyul nyelegeng kalau kayak gitu mah. Yang lebih paham sih kameramen yang seperti itu tuh. Aduh. Ya mungkin karena diam-diam yang pendiam itu loh. Kadang-kadang nih sahabat Tabir. Nah, di depan ya yang ada mobil. Jadi, nah ini gapuranya. Jadi untuk parkir mau bisa di depan. Di Painas gitu. Oke sahabat Tabir, kita sudah sampai di lokasi. Kita langsung cek dulu ya. Oke sahabat Tabir, kita sudah sampai di lokasi. Sebetulnya sih agak ke depan ya. Kita langsung aja ke depan karena di depan tidak bisa parkir, jadi kita parkir di sini. Oke, pantengin terus video ini sampai selesai. Sahabat Tabir semuanya. Gimana Kang Sani? Kang Sani? Wah, sudahkah ada getaran-getaran yang dirasakan? Rupanya Kang Sani sahabat Tabir sedang mendeteksi ya. Nah, jadi tempatnya seperti ini sahabat Tabir. Ini gerbang atau gapura di mana titik ibu kota Kabupaten Bandung. Apakah seperti ini warung remang-remang yang maksudnya? Bukan. Bukan ya sahabat Tabir. Ini kenapa tidak bisa beroperasi? Ternyata suka diganggu makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Jadi warung ini tutup gara-gara makhluk tersebut. Rupanya seperti itu sahabat Tabir ya. Kirain saya bangkrut gitu karena nggak ada modal Kang Sandi. Ya bisa karena ada hal-hal yang bersifat paranormal di sini, di sini. Sahabat Tabir, saya pun sudah mulai merasakan hawa-hawa dekat ya yang hal-hal seperti itu. Oke. Ada apa Kang Sani?
sini bang. Gimana Kang Salim? Sahabat Tabir, Kang Sadi sepertinya merasakan aura-aura yang mungkin cukup mencekam juga ya sahabat Tabir. Oke sahabat Tabir semuanya, Nah sahabat, ternyata makhluk yang tadi pengen sekali berinteraksi dengan kita, dengan saya maupun Bang Alif. Karena suatu alasan, saya akan coba berdiskusi dengan makhluk tersebut. Halo, Assalamualaikum. Saya bisa tahu nama Anda? Sakit kenapa? Apakah Anda pernah apanya yang potong? Coba bisa jelaskan kenapa Anda bisa leher Anda bisa potong? Bisa patah. nabrak mobil. Nabrak mobil. Apakah Anda sedang berkendara saat itu? Pakai motor. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat pada saat kejadian tersebut? Anda bisa sampai menabrak mobil. Apakah ada sosok yang melewat? Nah. Ini melintas. Oh, ada yang melewat. Ada yang melintas di jalan ini. Benar, ada makhluk yang sangat kuat ini mau masuk. Benar. Halo, siapa nama Anda? Kudunya kau lasa sama nih wawanian ke daerah kaulah. Bentar, sesuai janji saya tadi, saya akan memanggil hodam saya. Saya akan mencoba. Hodam saya sangat murka melihat hal seperti ini. Kita coba. Kau jagoanan si lain. Kau berani-beraninya. Hei, keluar kau. Hei. Nah, kau mau adu kekuatan dengan saya? Hei. Mati kau! Sahabat Tabir, maafkan hodam saya sangat murka barusan. Karena makhluk yang tadi masuk ke tubuh Bang Alif ternyata lebih besar dari apa yang saya bayangkan. Dan mungkin kalau saya tidak, hodam saya tidak memanggil saya untuk keluar, memanggil hodam saya keluar, mungkin saya tidak akan kuat melawan makhluk yang tadi. Karena makhluk tadi itu sangat besar sekali, raksasa, matanya ada 3, bertanduk dan berbulu lebat sekali.
Karena petantang-petenteng sombong ingin mencelakai tubuh Alif. Makanya kodam saya keluar seperti itu. Gimana Bang Alif? Aman, aman? Ya begitulah sahabat tabir. Ternyata setelah saya tadi keluar menelusuri sejarah-sejarah yang ada di jalan ini, dahulunya ternyata jalan ini adalah tempat kerajaan zaman dahulu yang sebelum keruntuhan abad berapa nggak tahu, belum dijelaskan. Ada kerajaan yang sangat besar. Nah, kerajaan ini ternyata mempunyai pasukan-pasukan yang tak kasat mata, sampai akhirnya keruntuhan kerajaan ini disebabkan oleh para orang dalam yang sangat tidak bertanggung jawab, mengkhianati para raja di sana, dan akhirnya kerajaan pun runtuh. Begitu. Nah, si makhluk-makhluk tersebut merasa tidak puas terhadap runtuhnya kerajaan yang ada. Akhirnya mereka berkelayangan di daerah sini, ingin mencelakai manusia keturunan para pengkhianat yang dulunya di kerajaan tersebut. Begitu, Bang Alif? Ya. Karena yang tadi masuk ya sangat besar sekali. Kita coba netralin dulu Pak. Sudah aman banget, sudah aman. Aduh. Saya nggak nyangka Kang Sani. Ya, kita duduk dulu. Jadi ternyata ya tadi yang saya sebutkan tadi, ternyata ada kerajaan dulunya di sini. Karena kerajaan tersebut runtuh dan kerajaan ini mempunyai pasukan-pasukan makhluk yang tak kasat mata, makhluk-makhluk astral yang kalau dikira mungkin tidak puas terhadap runtuhnya kerajaan, karena mereka sangat menghormati sang raja, tuan mereka. Nah, akhirnya mencarilah keturunan-keturunan para pengkhianat yang dulunya meruntuhkan kerajaan tersebut. Jadi sebetulnya yang mengalami kecelakaan di sini itu kemungkinan antara 80-90% itulah keturunan-keturunan para pengkhianat yang dulunya di kerajaan tersebut. Rupanya seperti itu ya sahabat tabir. Karena saudara saya pun gitu, ada teman lah gitu mengalami kecelakaan ya di tempat ini gitu, agak ke depan sedikit. Nah, apakah ada hubungannya gitu dengan, jadi dulu itu pernah ada kejadian di mana sebelum hotel ini dibangun ada kasus pembunuhan yang memang mungkin mengerikan ya gitu. Banyak orang yang lihat pun ya kadang seperti mau nyebrang. Ya begitu Bang. Sahabat tabir, kita akan mengitari dulu ya, kita menyelusuri lagi ke sebelah sana, mungkin ada sesuatu yang lebih menarik lagi. Sebentar. Tadi waktu saya masuk tuh yang barusan yang ya, badan saya pun ya lemas nggak kuat gitu. Tapi anehnya saya seperti dibawa ke suatu tempat ya, seperti yang tadi Kang Sandi katakan, seperti kerajaan seperti itu. Nah,
yang saya lihat tuh seperti banyak budak-budak gitu, banyak budak-budak yang sedang ditawan, sedang dipekerjakan. Jadi sebetulnya apakah memang betul budak-budak tersebut adalah korban-korban kecelakaan di sini? Besar kemungkinan ada, namun lebih jelasnya lagi mereka tuh diambil paksa, ditumbalkan ke siluman-siluman yang ada di sana, karena tidak mungkin kalau bukan siluman yang bisa mempunyai budak dipekerjakan untuk membangun suatu kerajaan seperti itu. Jadi Karena tidak mungkin gitu. kerajaan. Ya. Oh, jadi di siluman pun ada kerajaan-kerajaan gitu. Nah, siluman pun mempunyai suatu kerajaan yang sangat besar, dan mereka tetap sampai akhir nanti mungkin ya mencari terus para pekerja-pekerja untuk dipekerjakan di alam mereka. Sepertilah manusia, karena manusia itu makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Karena di dalam manusia tuh ada hal yang sangat spesial, yang sangat berharga, melebihi emas di dalam tubuh manusia. Nah, itulah makanan-makanan atau asupan-asupan untuk para siluman tersebut. Jadi rupanya seperti itu. Ya. Makanya jangan sampai manusia tuh tergoda oleh hal-hal yang dapat instan menjadi kaya, mempunyai banyak uang, mobil, ya seperti itu semuanya. Nah, jangan sampai tergoda oleh hal-hal tersebut, karena kebanyakan dari mereka berakhir dengan penumbalan seperti anaknya, istrinya, keluarga-keluarga yang lain, seperti itu. Pantesan saja ya Kang Sandi, orang-orang di sekitar sini itu sering mengungkapkan bahwa kejadian tersebut itu, makanya dinamakan Jalan Cagak. Mungkin itu adalah hal-hal yang adalah kita baca gitu. Jadi kita Jalan Cagak tersebut, bentar banget. Jalan Cagak tersebut adalah lorong dimensi ke dimensi mereka, ke kerajaan mereka. Karena tidak sampai semua orang bisa melihat jalan yang menyimpang dua jalur seperti itu. Padahal kan ini, padahal kan kita lihat lurus ya. Lurus. Nah, seperti itu Bang Ali. Itu adalah pintu lorong untuk masuk ke dunia mereka. Portal ya Pak? Nah, seperti portal lagi. Seperti itu. Jadi barang siapa yang melihat portal tersebut, niscaya dia akan kecelakaan. Tidak mungkin tidak, kebanyakan pasti kecelakaan, kecuali orang itu beruntung, dia pasti selamat meskipun banyak luka di dalam tubuh. Iya. Tertabrak lah, gimana lah. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya itu juga simbol atau siloka ya buat kita baca bahwasanya sahabat tabir semuanya, kita itu harus lurus gitu ya, mempunyai seperti tekad yang lurus, niat yang lurus, pikiran yang lurus, hanya untuk beribadah mungkin niat, tidak mengedepankan duniawi. Makanya disimbolkan dengan ada jalur pilihan antara kanan atau kiri, atau makanya yang lihat di sini itu kebanyakan melihatnya itu jalurnya kanan dan kiri, mungkin karena pribadinya yang terlalu tamak dengan duniawi mungkin ya, seperti itu. Jadi makanya jadi korban-korban di sini tuh kebanyakan tuh yang mungkin hal-hal yang memang manusia yang tamak mungkinnya dengan bisa jadi harta rakus, bisa jadi. Jadi kita sebagai makhluk yang sempurna, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, harus mempunyai tekad dan jiwa yang lurus gitu. Nah, betul. Perbanyaklah berdoa, perbanyaklah berzikir kepada Yang Maha Kuasa, karena itulah cuma penolong. Apa yang saya sampaikan hanyalah cuma perantara antara omongan saya, hanya perantara diri saya yang saya juga masih belajar. Karena dari sini kita belajar, mungkin perbanyaklah kita bertakwa dan beriman kepada Yang Maha Kuasa. Itulah salah satu. Ya, sahabat tabir semuanya, mungkin banyak pelajaran-pelajaran ya Kang Sandi yang dapat kita petik dari kejadian-kejadian mungkin di tempat seperti ini, bahwasanya tidak mungkin ada peristiwa kalau tidak ada sebab mungkin ya. Betul sekali. Jadi sebab dan akibat itu sebetulnya memang orang-orang bilang kan karma seperti itu ya, mungkin memang ada gitu ya.
gimana kita mau Setiap perbuatan pasti ada karma atau hasil yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Seperti itu. Ya, kita mari berkeliling. Coba kita Boleh, berkeliling lagi. sahabat tabir, kita sambil tengok-tengok ini. Ini tempatnya memang cukup ini ya, sahabat tabir, banyak sawah-sawah, jarang pemukiman warga di sini ya. Memang masih alami, banyak sawah, cuman mungkin ada yang sudah mulai pembangunan ya. Dan memang betul di sini banyak pohon-pohon yang di kiri dan di kanan itu ya. Pohon-pohon yang memang ditanam untuk kebutuhan kita oksigen mungkin. Gimana Kang Sani? Kang Sani ini mau dijual? Mau dibeli atau gimana Kang Sani? Karena disinilah dulu terjadinya kerajaan yang runtuh tersebut. Di sini nih, dari sana ujung sana sampai ke ujung sana, ujung sana sampai ke ujung sana. Besar sekali kerajaannya. Iya. Mungkin lebih besar daripada kabupaten yang itu dulunya. Oh jadi, nah sahabat tabir semuanya, jadi di tempat inilah sering terjadi kecelakaan dan mungkin secara Kang Sandi secara batiniah itu secara masuk ke dunia lain bahwasanya saya netralisir ini adalah dulu biar nggak ada yang ganggu. Jadi banyak sekali yang mau menyerang kita. sahabat tabir, sepertinya prajurit-prajurit di sini sudah mulai ini berdatangan kan. Sudah mulai banyak dari tadi. Mungkin kita akan jelaskan lebih jelasnya lagi, lebih ininya lagi, intinya di dalam buku ya sahabat tabir, karena ya suasana sudah mulai tidak kondusif ya Kang Sani. Sudah Oke, tidak menyenangkan. Sahabat tabir, pantengin terus video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya sahabat tabir. Suasana sudah mulai tidak enak ya aura-auranya. Ya boleh kita langsung Kang Sandi, langsung aja. Sahabat tabir, barusan kita langsung aja karena mungkin tadi juga kita jelaskan bahwasanya suasana sudah mulai tidak kondusifnya, sudah berdatangan pasukan-pasukan mungkin di kerajaannya Kang Sandi yang tidak terima mungkin ya tempatnya dikunjungi oleh kita. Jadi ya bahwasanya Kang Sandi bilang tadi di sini itu sebetulnya dulunya itu bekas mungkin ada sebuah kerajaan ya, kerajaan yang Abad pertengahan Masehi. oh tuh abad pertengahan, kerajaan yang berdiri di abad pertengahan Masehi. Bukan Sunda Empire ya? Bukan ya sahabat tabir, bukan Sunda Empire. Nggak tahu mungkin keturunannya yang menjadi Sunda Empire mungkin ya. Iya, kayaknya Lord Rangga, Lord Andil. Ada kemungkinan. Karena keturunan kerajaan yang tadi yang saya sebutkan itu menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Seperti itu. Banyak seperti itu ya sahabat tabir. Jadi intinya dimanapun kita berada, entah itu perjalanan jauh ataupun dekat, kita biasakan untuk mengingat Tuhan mungkin ya. Ya kalau orang Islam bilang mungkin Bismillah dulu gitu ya. Jadi gimana ya, jangan sampai kan kadang kita suka teledor di jalan juga, mungkin juga ada kesalahan pribadinya mungkin ya, dan mungkin juga karena ada efek-efek hal-hal yang berbau mistis ya di tempat tersebut, bahwasanya kita dapat mengambil kesimpulan kita jangan sampai
melupakan Tuhan gitu ya dalam hidup itu. Jadi bahwasanya kita hanya makhluk yang lemah gitu ya, tidak berdaya dan tidak punya apa-apa. Jangan sampai merasa sombong gitu sampai melupakan Tuhan. Kita selalu mengingat Tuhan. Kalau Kang Sandi bilang tadi kan selalu berzikir Kang Sandi ya, mungkin betul. untuk mengingat Tuhan. Terima kasih sahabat Tabir yang sudah mantengin terus video kita. Mungkin next project kita akan mengunjungi tempat-tempat yang lebih mencekam mungkin ya, aura-auranya yang lebih kuat lagi, dan mistis-mistisnya yang lebih kuat lagi. Referensi itu boleh komen tempat mana saja yang perlu kita datengin. Ya betul. Sahabat Tabir boleh referensi di komen-komen ya, tempat mana saja yang mungkin di sana sangat recommended banget ya gitu buat kita kunjungi. Jadi di komen-komen aja sahabat Tabir, mungkin lokasinya ya, daerah mana mungkin boleh di komen-komen. Jangan lupa di like juga video kita ya, di subscribe, loncengnya dinyalakan biar tidak ketinggalan video kita ya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan mungkin terlontarkan oleh tim Tabir Arwah. Dan terima kasih buat sahabat Tabir yang sudah mantengin terus. Pokoknya mah nantikan video-video kita selanjutnya yang mungkin tempat-tempat yang lebih mencekam. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.